Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lezananda Ersela, 2019-350064. Kali ini saya akan mempresentasikan materi untuk ujian semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Kalimat Efektif. Topik yang pertama ada pengertian kalimat efektif. Yang kedua ada syarat-syarat dalam menulis kalimat efektif. Yang ketiga ada ciri-ciri. Yang keempat ada unsur-unsur. Dan yang kelima ada kesalahan penyusunan dalam kalimat efektif. Poin yang pertama, pengertian kalimat efektif. Menurut Akadia, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas, sehingga maknanya dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Sedangkan menurut Suyatno, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Poin yang kedua adalah syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah mewakili pikiran pembaca atau penulisnya. Yang kedua adalah mengemukakan pemahaman yang sama antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan oleh penulis. Poin yang ketiga, ada ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, ada ketatabahasaan, yaitu faktor penting yang mendasari kalimat efektif. Yang kedua, ada kesatuan, keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Yang ketiga, ada kehematan dalam penggunaan kata atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang keempat, ada keparalelan atau kesamaan unsur yang digunakan secara konsisten. Yang kelima, ada ketegasan atau penonjolan ide pokok untuk pembentukan penekanan pada kalimat. Yang keenam, ada kecermatan, yaitu kalimat yang tidak mengandung tafsiran ganda atau ambigu. Yang ketujuh, ada kepaduan atau hubungan timbal balik yang jelas sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang kedelapan dan yang terakhir ada kelogisan, ide kalimat yang dapat diterima oleh akal. Lanjut ke poin selanjutnya, poin keempat, ada unsur-unsur dari kalimat efektif. Yang pertama, ada unsur subjek, yaitu bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya terletak di depan predikat, namun pada kalimat inversi, subjek terletak di belakang predikat. Yang kedua, ada predikat atau bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa. Sebagian besar berkelas verba atau adjektif, tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nomina. Yang ketiga ada objek, bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif. Yang keempat ada pelengkap. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, namun antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Yang membedakan pelengkap dan objek adalah jenis pengisinya. Selain diisi oleh nomina, frasa nominal, pelengkap dapat juga diisi oleh frasa adjektifal
dan frasa preposisional. Yang kelima, ada keterangan, yaitu bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Jenis keterangan dibagi menjadi dua, yaitu keterangan tempat dan keterangan waktu. Poin yang terakhir, ada kesalahan penggunaan kalimat efektif. Yang pertama, penggunaan dua kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Dalam contoh kalimat seperti memberi kajian kepada masyarakat berbagai dampak yang dapat timbul dari perkembangan teknologi informasi. Kalimat tersebut salah karena kalimat itu dapat diperbaiki menjadi kalimat yang efektif dengan menghilangkan salah satu kata yang artinya sama. Yang kedua, ada penggunaan kata yang berlebih yang mengganggu struktur kalimat. Contoh kalimatnya, teknologi adalah suatu tubuh dari ilmu pengetahuan dan rekayasa yang dapat diaplikasikan pada perancangan produk dan atau proses atau pada penelitian untuk mendapatkan pengetahuan baru. Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan menyusun kembali kalimat dengan menghilangkan beberapa bagian yang dianggap mubazir. Poin yang ketiga adalah penggunaan imbuhan yang kacau. Dengan contoh kalimat, dan saat ini segala aspek kehidupan tersebut telah mampu berkembang dengan pesatnya. Perkembangan tersebut beriringan pula dengan perkembangan masyarakat dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern. Kalimat tersebut selain menggunakan imbuhan yang kacau, juga berbelit-belit, karena banyaknya unsur yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang keempat, ada kalimat yang tidak selesai. Contoh kalimatnya, munculnya berbagai jenis jejaring sosial dari adanya teknologi informasi. Kalimat tersebut dapat dilengkapi dengan menambahkan unsur lain. Dalam kalimat menjadi teknologi informasi muncul dengan berbagai jenis jejaring sosial, memberikan manfaat bagi generasi muda untuk memperluas pergaulan melalui dunia maya. Poin yang kelima, ada penggunaan kata dan struktur dan ejaan yang tidak baku. Contoh kalimatnya seperti hypertext adalah sistem pengkodaan yang dikembangkan oleh Vannevar Bush. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak baku dan dapat diperbaiki menjadi hypertext adalah sistem pengkodaan yang dikembangkan oleh Vannevar Bush. Poin yang keenam adalah penggunaan kata di mana dan yang mana secara tidak tepat. Contoh kalimatnya, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk berkreasi, di mana mereka dapat menggunakan berbagai program yang tersedia. Kalimat tersebut harusnya dapat diperbaiki menjadi teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk berkreasi dengan menggunakan berbagai program yang tersedia. Yang ketujuh, penggunaan kata daripada yang tidak tepat. Perkembangan teknologi informasi berawal daripada keinginan masyarakat untuk terus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat tersebut harusnya dapat diperbaiki menjadi perkembangan teknologi informasi dimulai dari keinginan masyarakat untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan pada kalimat efektif yang terakhir ada pilihan kata yang tidak tepat. Contoh kalimatnya seperti dan diakui atau tidak perlahan-lahan mulai mengubah pola hidup dan pola pemikiran masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka. Kalimat tersebut akan efektif apabila dihilangkan kata-kata yang tidak perlu dan mengganti pilihan kata yang salah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.